Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Nur Pratama. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen di Universitas Pancasakti, Bekasi, dengan dosen pengampu Ibu Iva Masripa SEMM. Ya, langsung saja kita langsung membahas materinya. Di sini saya akan membahas materi tentang teknik penganggaran modal. Nah, materi yang dipelajari di sini ada 5. 1. The capital budgeting decision process. Dan yang kedua, the relevant cash flow. Finding the initial investment. 3. Finding the operating cash inflow. Dan keempat, finding the terminal cash flow. Dan yang kelima, depression dan penyusutan. Ya, langsung saja, the capital decision process. Pengertian capital budgeting, suatu proses mengevaluasi dan seleksi terhadap investasi jangka panjang agar dapat sejalan dengan tujuan perusahaan dalam memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau proses menyeluruh, menganalisa proyek-proyek dan menentukan mana saja yang dimaksud dalam anggaran modal. Pengertian capital expenditure dan operasi. Capital expenditure yaitu pengeluaran dana yang menghasilkan manfaat lebih dari 1 tahun. Operation expenditure yaitu pengeluaran dana yang masa manfaat dalam 1 tahun. Nah, di sini ada capital expenditure movie test. 1. Expansion yaitu pengeluaran modal untuk memperluas tingkatan operasional perusahaan terutama melalui akuisisi aktiva tetap. Dan yang kedua, replacement yaitu pengeluaran modal untuk mengganti aktiva tetap yang telah usang. Dan yang ketiga, renewal yaitu pengeluaran modal untuk memperbarui aktiva tetap yang ada. Modif renewal sering merupakan suatu alternatif lain bagi motif replacement. Dan yang keempat, outer process yaitu pengeluaran modal yang tidak mengakibatkan akuisisi atau transformasi dan aktiva tetap berwujud. Misalnya, pengeluaran perkinaan serta riset dan pengembangan. Nah, di sini ada step in capital budgeting process. Yang pertama, pembuatan proposal pengeluaran modal. Dan yang kedua, pengkajian dan analisis proposal. Pengkajian akan dilakukan dengan melihat kesesuaian proposal dengan tujuan dan rencana perusahaan secara keseluruhan serta validasi aspek ekonomis proposal tersebut. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan pengeluaran modal. Dan yang keempat, pelaksanaan keputusan. Dan yang kelima, tidak lanjut koreksi. Ya, di sini ada basic terminologi in capital budgeting. 1. Independent versus mutually exclusive. A. Independent projects. B. Mutually exclusive projects. Dan yang kedua, unlimited fund versus capital rationing. A. Unlimited fund. B. Capital relating. Nah, di sini ada basic terminologi in capital budgeting, masih sama ya, main tadi nih. Nah, yang ketiga, asset project versus ranking approach. Dan A-nya asset project approach dan B-nya ranking approach. Dan yang keempat, konversional versus non-konversional cash flow pattern. Yang A, konvensional cash flow pattern. Yang B, non-konvensional cash flow pattern. Dan C, annuity versus mixed stream cash flow. Dan yang D, annuity. Dan yang E, mixed stream. Nah, di sini ada the relevant cash flow.
The relevant cost flow adalah tambahan aliran kas keluar dan masuk setelah pajak atau incremental cash flow dalam suatu pengeluaran modal. 1. Major cash flow competence. 1. Intent investment, yaitu arus kas keluar pada permulaan proyek. Dan yang kedua, operating cash flow, yaitu tambahan arus kemasuk setelah pajak yang dihasilkan dari pemanfaatan proyek selama umur proyek tersebut. Dan yang ketiga, terminal cash flow, arus kas non operasional setelah pajak yang muncul pada tahun terakhir proyek. Biasanya terkait dengan likuidisi proyek. Expansion versus relevant cash flow. Relevant cash flow untuk proyek ekspansi sama dengan proyek replacement. Hanya saja aliran kas dari aset lama adalah sama dengan nol. Dan di sini ada relevant cash flow. Ya, yang ke sini through cost of opening and cost penentu interment dan cross flow ini tidak perlu memperhitungkan sunk cost karena sunk cost merupakan pengeluaran modal awal yang telah terjadi. Sebaiknya opportunity cost atau aliran kas yang mungkin dapat diselerasikan dari alternatif terbaik penggunaan aset yang dimiliki. Perlu diperhitungkan dalam arus kas keluar dalam penentuan incremental cash flow tersebut. Incremental capital budgeting and long-term investment. Anggaran pengeluaran modal internasional berbeda dengan anggaran pengeluaran modal domestik karena 1. Arus kas terjadi dalam mata uang asing. Dan yang kedua, sangat potensi untuk menghadapi resiko politik. Nah, di sini ada funding the initial investment. Initial investment terjadi pada saat nol, yaitu saat di mana pengeluaran modal terjadi. Format dasar untuk menentukan initial investment yaitu instant rate cost of new asset atau cost of new asset. Installation cost dikurangi min after tax profit from sale of old asset atau profit from sale of old asset ditambah atau dikurang tax on sale of asset ditambah atau dikurang change in net working capital. Jadi initial investment sama dengan A dikurang B ditambah C. Oh, jadi gitu. Nah, di sini di mana cost of new asset adalah arus kas keluar bersih yang diperlukan untuk mendapatkan aktiva baru tersebut. Investment cost adalah semua tambahan biaya yang terjadi dalam rangka menempatkan aktiva hingga siap untuk beroperasi. Broadcast from sale of old asset adalah aliran kas masuk bersih dan penjualan aktiva lama setelah dikurangi removal cost atau change up cost. Nah, tax on sale of old asset, perhitungan pajak sangat tergantung pada hubungan antara harga jual aktiva lama, harga beli mula aktiva lama serta tikbu dari aktiva lama tersebut. Nilai baku Intal cost asset atau akumulasi depresi. Beberapa situasi pajak yang mungkin terjadi adalah harga jual aktiva melebihi harga beli mula maka pajak akan dikenakan pada capital gain dan reversion reception. Harga jual lebih tinggi dari nilai baku tetapi di bawah harga beli mula maka pajak yang dikenakan pada received disposition. Harga jual sama nilai baku maka tidak ada pengenaan pajak.
harga jual di bawah nilai baku, maka akan terjadi kerugian yang mengakibatkan adanya penghambatan pajak atau tax saving. Nah, di sini ada finding the operation cash inflow, interpreting the theme after and tax. Perhitungkan arus kas masuk dari suatu pengeluaran modal selalu atas dasar setelah pajak. Interpreting the theme cash inflow. Nilai arus kas masuk ini tidaklah selalu sama dengan nilai laba. Akuntansi pada laporan rugi laba, melainkan memerlukan penambahan kembali setiap pengeluaran non-cash yang telah diperhitungkan sebagai biaya yang mengurangi laba bersih dan setelah pajak pada laporan rugi tersebut. Umumnya pengeluaran non-cash tersebut berupa depresiasi. Nah, di sini ada masih lanjut dari finding of the terminal cash inflow ya. Terminal cash flow adalah arus kas yang terjadi sehubung dengan penghentian atau likuidasi proyek pada akhir umur ekonomisnya. Nah, di sini ada format menentukan terminal inflow. A. After proceeds from sale of new asset sama dengan purchase from sale of new asset ditambah atau dikurang tax on sale of new asset. Dan yang B, mean after tax proceeds from sale of asset sama dengan process from sale of asset ditambah atau dikurang tax on sale of old asset. Dan yang C, di sini ditambah atau dikurang change in net working capital. Jadi terminal cash flow sama dengan A dikurang B sama dengan C. Di mana proses from sale of new and old asset sering disebut self value atau nilai selisih atau nilai sisa yang mencerminkan nilai bersih bereformal cost atau clean up. Cost yang diharapkan pada saat penghentian proyek penghitungan pajak tergantung pada nilai jual aset dibandingkan dengan nilai buku. Jika harga jual dibanding terus. Maaf ya. Nah, lanjut nih. Jika harga jual dibanding nilai buku, pajak merupakan kas keluar. Dan harga jual, Jika harga jual lebih besar daripada nilai buku, pajak merupakan kas keluar. Dan jika harga jual lebih murah daripada nilai buku dan rabat pajak, dan jika harga jual sama dengan nilai buku, tidak ada perhitungan pajak. Change in net working capital. Nilai ini akan sama besar dengan nilai bersih perubahan modal kerja pada initial investment. Dan di sini ada depresiasi penyusutan. Metode penyusutan depresiasi. Aktiva tetap atau aset tetap mempunyai nilai yang semakin berkurang dari suatu periode ke periode berikutnya. Dengan demikian, nilai aktiva tetap akan menjadi turun apabila sudah dipakai atau digunakan dalam periode tertentu. Namun, ada aktiva tetap yang nilainya tidak akan turun, melainkan akan semakin tinggi nilainya, yaitu tanah. Aktiva tetap dalam berbentuk tanah, nilainya yang akan semakin tinggi sering akan bertambah waktu kecuali tanah yang dipakai untuk pertambangan. Nilai aktiva tetap akan menjadi berkurang karena adanya pemakaian aktiva tetap tersebut, sehingga dalam akuntansi dikenal dengan penyusutan aktiva tetap. Ya, penyusutan atau depresiasi adalah pengalokasian harga perolehan dari suatu aktiva tetap karena adanya penurunan nilai aktiva tetap tersebut. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi biaya penyusutan. Yang pertama, nilai residu atau salvage value. Dan yang kedua, umur ekonomis aktiva atau economical lifetime.
Metode penyusutan aktiva. Di sini ada 5. 1. Metode penyusutan garis lurus atau straight line method. Dan yang kedua, metode penyusutan saldo menurun atau double scaling dengan 96. Dan yang keempat, metode penyusunan jumlah angka tahun atau sum of the year, the digit, and month. Dan yang keempat, metode penyusutan satuan jam kerja atau service hours method. Dan yang kelima, metode penyusutan satuan hasil produksi atau produksi output and maintenance. Nah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.